Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Yanti. Aku seorang ibu rumah tangga dengan satu anak laki-laki. Suamiku bekerja sebagai staf akademik di salah satu kampus di kota kecil tempat kami tinggal. Singkat cerita, setelah 5 tahun kami berumah tangga, akhirnya kami bisa memiliki rumah sendiri, walaupun rumah itu masih kami cicil ke bank. 3 bulan sudah kami menempati rumah baru kami. Sampai di suatu sore, anak kami merengek pada kami ingin membeli mainan. Karena saat itu waktu sudah hampir maghrib, kami memutuskan untuk sholat dulu sebelum pergi membeli mainan untuk anak kami. Setelah sholat, aku ke halaman rumah. Betapa terkejutnya aku saat aku lihat motor suamiku sudah tidak ada di halaman rumah kami. Aku pun berteriak spontan memanggil suamiku. Suamiku pun berlari menghampiriku, dan ia pun terkejut saat melihat motornya sudah tidak ada di halaman rumah. Suamiku spontan lari ke depan. Tetangga-tetangga kami pun langsung berkumpul, dan beberapa tetangga membantu kami mengelilingi komplek mencari motor kami. Tapi hasilnya nihil, sama sekali tidak ada. Akhirnya suamiku memutuskan untuk pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kehilangan motor kami. Hari semakin larut, aku dan anakku duduk di ruang tamu menunggu suamiku pulang dari kantor polisi. Tidak lama kemudian, suamiku pun pulang bersama tetangga yang mengantarnya tadi. Wajah suamiku terlihat sangat lelah, tapi tidak ada yang bisa kami lakukan malam itu. Akhirnya, aku pun mengajak suami dan anakku untuk beristirahat. Sebulan berlalu, tidak ada kabar dari kepolisian tentang laporan kehilangan kami. Akhirnya, suamiku pun bicara padaku. Sudahlah, tidak usah diharapkan lagi. Mungkin memang sudah bukan rezeki kita. Itu kata suamiku. Aku pun setuju dengan apa yang ia katakan. Saat kami sedang berbincang, tiba-tiba pintu rumah kami ada yang mengetuk. Saat aku membuka pintu, ternyata yang datang adalah sahabat lama dari suamiku bersama seorang perempuan. Suamiku pun langsung menyambutnya, dan sahabatnya itu memperkenalkan perempuan yang ia bawa sebagai pacarnya. Kami pun kaget mendengar itu, karena setahu kami, ia sudah mempunyai istri yang kami juga mengenalnya. Tapi kami tidak mau membahas itu. Bagi kami, itu urusan pribadi dia. Akhirnya kami berbincang ke sana kemari. Sampai di suatu titik, ia berbicara pada suamiku. Sebenarnya aku datang ke sini mau minta bantuanmu. Aku dan suamiku pun tentu kaget mendengarnya. Bantuan apa? Kata suamiku. Aku sudah lama tidak punya penghasilan. Kalau boleh, aku ingin meminjam uang untuk modal usahaku. Aku dan suamiku pun terdiam saling bertatap. Lalu suamiku bicara. Nanti aku kabarin, aku berunding dulu dengan istriku. Tak lama kemudian, sahabat suamiku pun berpamitan pulang. Lalu malamnya, suamiku berbicara padaku. Mah, bagaimana menurutmu tentang maksud kedatangan sahabatku tadi? Aku pun menjawab, ya terserah papa. Kalau mama sih, apapun keputusan papa, mama pasti dukung. Lalu suamiku bicara padaku, kalau papa pikir-pikir, lebih baik kita tidak usah meminjamkan uang padanya. Sebaiknya kita join usaha saja dengannya. Itu juga kan bisa menambah penghasilan kita. Bisa kok kita pinjam ke kantor. Dan papa juga masih ada sisa tabungan. Tadinya mau beli motor. Tapi lebih baik dipakai usaha dulu. Motor kan nanti-nanti masih bisa kita beli lagi. Singkat cerita, 2 minggu kemudian suamiku menelepon sahabatnya itu, memintanya untuk datang ke rumah kami lagi. Saat itu suamiku sudah meminjam uang dari kantornya. Sebagian uang ia gunakan untuk DP motor, dan sebagian lagi ia rencanakan untuk membuka rumah makan bersama sahabatnya itu. Sahabat suamiku ini memang pintar masak dari dulu, makanya suamiku tertarik untuk membuka rumah makan bersamanya. Tak lama kemudian sahabatnya pun datang. Kami pun tidak membuang waktu. Saat itu kami langsung berbincang tentang rencana suamiku yang ingin membuka rumah makan dan dikelola oleh sahabatnya itu. Sahabatnya itu pun langsung menyetujui. Dan tanpa kami sangka, ternyata dia pun punya rencana yang sama, membuka rumah makan Padang.
dan ia pun sudah ada tempat yang sudah ia incar untuk bisa membuka rumah makan Padang. Mendengar itu, suamiku pun langsung dengan semangat mengajak sahabatnya untuk melihat tempat yang akan disewa nanti. Setelah mereka pergi, tidak lama kemudian, mereka kembali ke rumah. Suamiku langsung bicara padaku. Tempatnya bagus, cocok untuk buka rumah makan Padang. Besok kita langsung bayar saja untuk menyewa 1 tahun, dan setelah itu kita belanja alat-alatnya. Itu kata suamiku. Aku pun mendukungnya, karena menurutku niatnya baik, membantu seorang sahabat, juga menambah penghasilan keluarga. Keesokan harinya, karena suamiku harus bekerja, suamiku akhirnya hanya menyerahkan uang kepada sahabatnya untuk membayar tempat yang akan kami sewa nanti. Lalu sore harinya setelah suamiku pulang, kami pun berangkat berbelanja alat-alat masak untuk kami membuka rumah makan Padang. Keesokan harinya, suamiku kembali menyerahkan uang kepada sahabatnya itu untuk berbelanja bahan-bahan makanan yang akan kami jual nanti. Singkat cerita, rumah makan pun resmi dibuka. Dan sebulan pertama terlihat sangat ramai. Kami pun sering bolak-balik ke sana untuk mengontrolnya. Bulan berikutnya masuk ke bulan Ramadan. Rumah makan pun hanya dibuka pada sore hari. Dan kami pun tidak mengontrol rumah makan itu hampir selama 2 minggu. Sampai suatu hari, saat itu 1 minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri. Sahabat suamiku pun datang ke rumah dan berbicara pada suamiku. Ini kan mau lebaran, jadi rumah makan tutup dulu. Dan aku mau izin selama 2 minggu, karena aku mau pulang ke kampung halaman pacarku. Setelah lebaran nanti, aku akan menikah sama dia. Kami pun mengizinkannya. 2 minggu berlalu, kami menunggu kedatangan sahabat suamiku itu. Tapi ia tidak kunjung datang dan juga tidak ada kabar apapun pada kami. Begitupun kami tidak bisa menghubunginya. Tapi pada saat itu kami masih berpikir positif. Kami pikir mungkin karena baru menikah, mungkin mereka sedang bulan madu. 1-2 bulan berlalu. Tidak ada kabar yang kami terima. Suamiku pun mencari informasi tentang keberadaan sahabatnya itu. Tidak ada satupun orang yang tahu. Akhirnya suamiku mengajakku untuk pergi ke rumah makan, menemui orang yang menyewakan tempat itu. Assalamualaikum Pak, maaf, perkenalkan, kami rekan dari orang yang mengelola rumah makan Padang di depan sana. Waalaikumsalam. Oh iya, kemana tuh orang? Kenapa nggak datang-datang? Sewanya juga tidak dibayar-bayar. Kami pun spontan kaget mendengar itu. Suamiku pun langsung bertanya, maaf Pak, bagaimana ya maksudnya? Iya, tempat itu kan saya sewakan tahunan. Tapi waktu itu orangnya bilang ia hanya sanggup bayar untuk bulanan. Ya, saya pikir daripada kosong, ya sudah saya kasih saja. Dan kemarin waktu mau lebaran, dia izin mau libur dulu. Katanya sih cuma 2 minggu. Tapi sekarang sudah 2 bulan gak ada datang-datang lagi. Saya sendiri jadi bingung. Mau saya sewakan ke orang lain juga susah, karena barang-barangnya masih ada di dalam tempat itu. Sesaat kami terdiam serbu bahasa. Kami tidak menyangka kalau sahabat suamiku itu tega melakukan ini, membohongi kami. Padahal suamiku sudah memberikan uang sewa untuk 1 tahun, tapi ternyata hanya dibayar untuk bulanan. Lalu suamiku pun menceritakan kepada bapak tersebut bahwa sebenarnya ialah pemilik modal dari rumah makan Padang tersebut. Bapak itu pun kaget, lalu berkata, "Ya, terus bagaimana? Ini rumah makannya mau diteruskan atau tidak? Kalau tidak, tolong segera dibawa barang-barangnya. Dan kalau mau diteruskan, tolong bayar uang sewanya selama 2 bulan kemarin yang menunggak dan bulan berikutnya." Suamiku terdiam sejenak, lalu menatapku. Aku hanya terdiam, tidak bisa berbicara apa-apa. Akhirnya suamiku pun berkata lagi, "Baiklah Pak, saya minta waktu 3 hari. Nanti setelah 3 hari, saya akan angkut barang-barang yang ada di dalamnya. Sebelumnya, saya minta maaf ya Pak. Untuk 2 bulan yang menunggak kemarin, insya Allah akan saya bayarkan." Akhirnya kami pun berpamitan dengan hati yang sangat hancur.
Sesampainya di rumah, suamiku bicara padaku. Aku gak nyangka, ternyata sahabatku itu tega melakukan ini sama aku. Padahal dia tahu, uang modal itu kan bukan uang pribadiku, tapi uang dapat minjam. Aku sedih melihat suamiku seperti itu, tapi aku tidak bisa melakukan apa-apa selain menenangkannya. Akhirnya, 3 hari kemudian, kami menyewa sebuah mobil untuk mengangkut barang-barang dari rumah makan. Karena pada saat itu kami memang membeli cukup banyak barang-barang seperti kompor, piring, dan lain sebagainya. Kami mencoba mengikhlaskan keadaan ini. Bagaimanapun, ini sudah terjadi. Uang yang diberikan suamiku untuk bayar sewa selama 1 tahun ternyata hanya dibayarkan 1 bulan. Dan uang hasil penjualan selama 2 bulan rumah makan itu berjalan tidak pernah kami terima. Ya, bagaimana lagi? Aku dan suamiku hanya bisa menghela nafas panjang. Kami sadar, ini semua adalah keinginannya yang ilahi. Ini semua sudah jadi takdirnya. Ini adalah pelajaran besar buat kami, bahwa dunia ini semua hanya titipan. Motor yang kami punya bisa Allah ambil kapanpun jika Ia mau. Begitupun dengan usaha kami, yang kami harapkan bisa menjadi tambahan penghasilan. Ternyata, kalau Allah tidak ridho, kapanpun Ia bisa merenggutnya. Kisahku ini masih berlanjut di sesi berikutnya. Jika kalian penasaran dengan kisahku selanjutnya, kalian bisa like dan subscribe channelku ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.